Ya, saya menyapa kita semua, shalom. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Saya berharap dan tentunya juga tetap bersuka cita walaupun keadaan semakin dengan desas-desus yang bisa mencemaskan, bisa mengkhawatirkan. Tapi pastikan saya dan saudara pada hari ini ada di hadirat Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan, kuasa, bahkan kemuliaan dari Tuhan, bahkan iman yang teguh untuk kita hidup berpengharapan dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya rindu kita untuk sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita akan baca sama-sama. Baiklah, yang sudah dapat boleh bilang amin. Firman Tuhan bilang, iman bertumbuh dari pendengaran firman Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul saksi-saksi iman. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa satu tema untuk kita berpikir merenungkan pada pagi hari ini, supaya kita menjadi saksi iman. Menjadi saksi iman itu yang bagaimana? Kalau kita membaca dalam deretan saksi-saksi iman yang ada di dalam Ibrani pasal 11, kita telah melihat atau mungkin pernah membaca dari dari Habel, bahkan juga sampai kepada Abraham, Musa, Enoch dan seterusnya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bahwa pentingnya bukan hanya para tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab yang ada ini, tetapi juga bagi saya dan saudara. Ini sangat penting untuk kita memahami menjadi saksi iman yang bagaimana. Kita tahu sekarang bahwa keadaan yang kita hadapi di awal tahun 2021 menunjukkan indikasi tidak semakin baik. Bencana alam, bahkan juga hal-hal yang lain berdampak kepada ekonomi, pandemi dan seterusnya. Mungkin kita bisa cemas, khawatir, bahkan mungkin ada kegentaran, ada kekhawatiran di sana. Bahkan di daerah kita ini sudah sangat ketat bagaimana kita harus menjaga protokol kesehatan. Tetapi dengar baik bahwa di dalam sinyal alam yang diberikan oleh Tuhan untuk kita merenungkan kembali bahwa kita harus menjadi saksi iman. Sebab pengharapan kita bukan kepada apa yang kelihatan, kata firman Tuhan seperti dalam rumusan atau iman ini, tetapi dari apa yang tidak kelihatan. Untuk mempercayai kepada sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan perkara sulit. Karena dari kita lahir, kemudian kita masuk sekolah sampai hari ini, kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang logis. Kita selalu diperhadapkan dengan satu perhitungan yang matematis yang bisa relevan dengan kepikiran kita, dengan logika kita. Kalau tidak, itu seringkali meragukan. Tetapi berbicara tentang iman itu sangat berbeda. Nah, ini kita mau belajar pada pagi hari ini supaya nanti kita akan sampai kepada saksi iman. Sebab berbicara tentang saksi iman bukan hanya mentok, bukan hanya berhenti kepada sesuatu yang kelihatan. Karena kalau kita bicara secara jujur bahwa kita adalah gereja yang berada dalam asas karismatik. Gereja karismatik itu gereja yang mempercayai karunia-karunia roh. Bahkan kita mempraktekkan seperti itu. Nah, sampai hari ini saya masih percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Sampai hari ini saya percaya bahwa karunia-karunia dari Tuhan itu sementara bekerja dan terus bekerja. Tetapi Alkitab berkata bahwa karunia-karunia roh, entah itu nubuat, entah itu mujizat, entah itu kesembuhan ilahi, entah itu kuasa roh, itu akan berhenti, itu akan berakhir. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Itu minggu lalu saya khotbahkan. Tetapi pada hari ini kita akan belajar untuk menjadi saksi iman supaya kenapa jangan kita berhenti kepada sesuatu perkara yang bersifat adikodrati. Ketika kita melihat mujizat, iman kita muncul. Ketika kita melihat tanda-tanda heran, iman kita berkembang. Kita punya gairah. Tetapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang kontradiktif,
Katakanlah situasi seperti hari ini, hampir 1 tahun kita berdoa, kiranya Tuhan menjauhkan, melakukan pandemi ini. Tetapi hari ini bukan semakin berkurang. Nah, ini tentu saja bisa membuat kita di dalam kegentaran, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan baik bahwa kita harus melihat dari perspektif yang lain. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di dunia yang sementara ini pasti akan berlalu. Sehingga pengharapan kita janganlah hanya bergantung kepada sesuatu yang sementara ini. Sebab ada hal-hal yang tidak kita lihat, ada hal-hal yang tidak kita tahu, yang kemudian kita belajar diberitahukan oleh firman Allah, dan kita harus menuju kepada hal seperti itu. Nah, kalau kita membaca di ayat yang ketiga tadi dikatakan begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita dapat lihat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa kejadian alam semesta ini itu terjadi atau kita lihat dari sebenarnya yang tidak dapat kita lihat. Karena ketika alam semesta yang dijadikan, manusia belum ada. Kalau kita kembali melihat sudut pandang tentang penulis kitab Ibrani, bahkan orang-orang zaman dulu, seharusnya mereka akan sulit mengerti tentang kebesaran alam semesta ini, karena teknologi waktu itu masih terbatas. Tetapi karena diilhamkan oleh Roh Kudus, penulis Alkitab atau penulis kitab Ibrani, dia berkata dengan sangat dahsyat sesuai dengan kacamata iman, memandang jauh ke depan, sangat futuristik. Dia berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita oleh karena ilmu pengetahuan bisa tahu, walaupun terbatas, tapi kita bisa membayangkan luasnya alam semesta ini. Ada planet-planet, ada bintang-bintang yang jauhnya bahkan ribuan, bahkan miliaran tahun cahaya. Nah, ini sesuatu yang kita bayangkan bahwa sangat besar. Bahkan kemajuan teknologi hari ini, mereka melihat bahwa ada kehidupan di planet-planet yang lain. Ada yang saya baca di planet Mars, katanya ada kehidupan di sana, karena seperti ada danau dan seterusnya, ya memang belum ada yang sampai di sana, tapi dilihat dari teleskop, kemudian dengan pemahaman ilmu pengetahuan, kemudian diperhitungkan bahwa bisa ada kehidupan. Nah, bukan cuma di planet Mars, ada miliaran bintang atau planet. Dan tentunya di sini akan mendekatkan iman kita bahwa apa yang tidak dilihat oleh orang-orang zaman dulu sekarang ini sudah mulai tersingkap. Dan saya percaya bahwa yang lebih jelas lagi, yang bukan sama lagi, bahwa nanti hal ini akan semakin jelas ketika kita dijemput oleh Tuhan untuk menuju ke tempat yang baru, yang lebih dahsyat daripada bumi ini. Nah, di sini kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, supaya kenapa kita punya satu pemahaman yang benar tentang rumusan iman tadi. Kembali kepada Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti apa yang kita harapkan, segala sesuatu itu didasari oleh iman. Nah, seringkali pemahaman orang-orang Kristen pada hari-hari ini bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu sesuatu yang bersifat jasmania, misalnya kesembuhan, mujizat dan seterusnya. Itu memang bisa, tetapi itu terlalu kecil. Tetapi Alkitab bilang bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, berbicara iman, dan bukti, nah itu dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ternyata bahwa apa yang didasari oleh iman kita harus juga punya bukti. Dalam kehidupan kita akan ada sesuatu atau akan hal sesuatu yang tidak kita lihat, dan ini yang kita harus belajar pada siang hari ini. Bagaimana berbicara tentang yang tidak kelihatan yang disediakan oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang disebut sebagai Bapak Orang Percaya, supaya saya dan saudara punya landasan untuk menjadi saksi iman itu. Nah, kita butuh hal seperti ini, karena di tengah dunia yang tidak menentu seperti ini, siapa lagi yang menjadi saksi iman kalau bukan saya dan saudara? Untuk kita memperkenalkan tentang sesuatu yang tidak kelihatan tadi kepada dunia, siapa lagi kalau bukan saya dan saudara? Untuk kita menghadapi keadaan yang tidak menentu, ya, dengan keadaan
yang membuat orang gentar, ya, karena beberapa minggu ini mungkin kita banyak yang melihat bagaimana model pemakaman orang-orang yang terpapar di sekitar kita itu live. Nah, ini harusnya membawa kita bukan untuk kita berpikir untuk lengah, ya, saya tidak mengharapkan demikian, tetapi kita harus ketat menjaga kesehatan. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita untuk menjadi saksi iman, untuk kita bisa percaya dengan hal ini, kemudian kita melangkah dengan hal ini, dan di dalamnya kita menjadi saksi iman. Amin. Nah, kita akan belajar, perhatikan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca, bisa disimak saja. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah, perhatikan di situ, di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Perhatikan, untuk kita menjadi saksi iman, yang pertama, taat tanpa syarat. Sama-sama bilang 3, 2, 1, taat tanpa syarat. Nah, ketika kalimat ini kita keluarkan dengan kata-kata kita, apakah itu segampang dengan apa yang kita ucapkan? Jujur, kalau saya tidak gampang. Karena berbicara taat itu pasti bersyarat. Hari ini kita taat di sana untuk mengikuti protokol kesehatan supaya kita jangan terpapar, kan begitu. Berarti ada syaratnya. Tetapi kalau kita melihat iman seorang Abraham, dia taat tanpa syarat. Dia hanya terus melangkah tanpa berhenti pada pencapaian jasmani. Nah, ini yang kita harus berani melihat, bahwa seorang Abraham, dia hanya melangkah dengan taat apa yang dia tuju, tanpa dia tahu tempat itu, hanya dia mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan tanpa syarat. Dan hal itu dia ikuti tanpa tujuan kepada pencapaian jasmani. Nah, apa maksud daripada kata-kata saya? Perhatikan, Abraham dia orang yang sangat kaya. Dia punya ternak, kambing, domba, lembu itu banyak sekali. Anak buahnya itu ratusan, mungkin juga bisa ribuan. Berarti dia seorang pengusaha ternak yang luar biasa. Tetapi dengan baik bahwa segala apa yang dicapai oleh Abraham ini bukan menjadi tujuan, bukan menjadi fokus, bukan menjadi cita-cita. Bahkan Tuhan menjanjikan dia akan mempunyai keturunan yang seperti pasir di laut dan bintang di langit ketika dia katakan dia, dan dia sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini. Dikatakan di ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Perhatikan, berarti bahwa ketika dia sampai di Kanaan, dia tinggal di situ. Tapi mindset, pola pikir Abraham itu seolah-olah tanah asing. Artinya dia tidak menganggap bahwa itu tempat dia hidup mati di situ. Memang dia akan mati di Kanaan, di situ, ya. Tetapi pola pikir, mindset seorang Abraham tidak berhenti kepada pencapaian jasmania yang dia dapatkan. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa ternyata betapa luar biasa iman Abraham. Dia punya pola pikir atau mindset yang jauh ke depan. Karena kalau kita baca lagi selanjutnya di ayat yang ke-9 tadi, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Perhatikan, Abraham orang yang sangat kaya, tetapi ketika dia sampai di Kanaan, Alkitab menjelaskan dan menekankan bahwa dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Artinya apa? Bahwa di dalam dia tinggal di Kanaan, dia tetap merasa sebagai orang asing, dan dia tidak membangun tempat yang permanen di situ. Dia hanya bangun kemah. Kemah ini kita tahu bahwa bukan tempat yang permanen, itu tenda, cuma batenda dia. Padahal dia orang kaya.
Nah di sini kenapa? Karena pola pikir Abraham bahwa di mana dia berada di dunia ini bukan tempat. Sebenarnya dia tahu itu sebagai tanah yang asing, sebagai musafir perantau. Karena kalau kita membaca seterusnya dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Wow. Orang semasa Abraham yang hidup zaman dulu, ya itu masih zaman batu ya, zaman megalit. Itu sekitar 2000 tahunan sebelum Masehi. Dia tidak punya pengharapan tentang dunia ini. Padahal dia orang yang sangat-sangat kaya, Alkitab mengatakan demikian. Kenapa? Karena iman itu. Nah ketika saya belajar kenapa Abraham disebut bapak orang percaya, disebut bapak orang beriman. Apakah Abraham orang tidak punya kekurangan? Apakah Abraham orang tidak punya kesalahan? Punya. Dia pernah meragukan janji Allah. Ketika Tuhan bilang akan memberikan keturunan, dia bilang, Tuhan, saya sudah tua, Sarah sudah mati pucuk, istilahnya sudah menopause. Bagaimana mungkin? Nah ini kan skeptis, ini kan ragu. Satu. Kedua, ketika dia lari ke Mesir, dia ketemu dengan Abimelek, dia ketemu dengan raja Mesir. Dia berdusta 2 kali. Kalau kita baca di Kejadian, dia bilang Sarah itu adiknya, bukan istrinya. Hampir didekati oleh raja Abimelek. Tapi karena mereka mendapat mimpi, ya raja Abimelek takut, jangan sentuh itu. Itu istri daripada Abraham. Nah sehingga Abraham ditegur oleh raja Abimelek, raja di Mesir. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Abraham punya keterbatasan. Dia sama seperti saya dan saudara, tidak sempurna juga dalam pertumbuhan karakter. Tetapi yang luar biasa dari seorang Abraham, dia punya ketaatan tanpa syarat. Dia punya progresivitas moral yang sangat luar biasa dan jangkauan pandangnya jauh ke depan kepada yang dikatakan oleh ayat Alkitab pasal ayat ke-10 tadi, kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah ini pertanyaan saya, apakah kita punya perspektif sebagai Abraham? Saya tidak mengatakan bahwa jangan kalau begitu tidak usah kita bangun rumah, tidak perlu kita membangun bisnis, tidak perlu kita membeli kendaraan, bukan demikian. Karena yang dikatakan di sini bukan soal yang seperti ini, tetapi pola pikir, perspektif. Artinya, ketika kita punya perspektif masa depan yang jauh ke depan, tentunya apapun yang kita capai di dunia ini, entah itu jabatan, entah itu dalam segi materi, bukan menjadi fokus, bukan menjadi tujuan, tetapi hal itu menjadi sarana. Silakan saya dan saudara hari ini diberkati mungkin dengan jabatan. Silakan saya dan saudara hari ini mungkin diberkati dengan materi yang lebih daripada orang lain. Tetapi saya mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi fokus, hal itu bukan menjadi tujuan, hal itu bukan menjadi sasaran, tetapi hal itu menjadi sarana untuk kita semakin memandang jauh ke depan. Bahkan satu saat nanti apa yang kita capai di dunia ini kita akan tinggalkan, hanya meninggalkan nama. Saya beberapa hari ini berbicara dengan orang-orang yang mengalami duka cita yang mendalam. Ya, ada yang penjabat, ada yang macam-macam level manusia. Ketika sampai di rumah sakit, itu ditampung di tempat yang sama, tidak bisa pilih kelas, walaupun punya kemampuan. Nah sehingga dalam kesaksian yang saya dengar dari beberapa orang, bahwa ini menjadi satu perenungan. Segala pencapaian tidak ada manfaatnya, tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa. Nah saya bersyukur bahwa hal ini keluar dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tapi juga takut akan Tuhan, memberkati saya juga. Dan situ saya melihat bahwa ternyata mindset orang ini berubah, bukan berubah, memang sudah kuat bahwa segala pencapaian itu bukan menjadi satu tujuan akhir, tetapi menjadi satu sarana untuk kita melihat kepada sesuatu yang disediakan Allah, yaitu kota yang mempunyai dasar. Nah persoalannya itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara, karena hari ini banyak orang bilang percaya, tetapi untuk taat tanpa syarat tidak gampang. Ya, untuk kita taat saja dalam soal protokol kesehatan juga tidak gampang. Kenapa bisa banyak sesuatu yang terjadi hari ini? Karena dari protokol kesehatan. Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang terpapar itu mereka lalai, bahkan ada orang yang sangat ketat, ya. Tetapi di sini yang membawa kita kepada perenungan,
tetap kita mengikuti protokol kesehatan, tetapi juga tetap kita bergantung kepada Tuhan, dan juga tetap fokus kepada sesuatu yang tidak kelihatan yang disediakan oleh Allah bagi saya dan saudara. Yang setuju bilang amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita merenung untuk kita menjadi saksi iman dalam kehidupan kita. Sudah saatnya kita dalam hidup ini berpikir untuk sesuatu yang jauh ke depan. Dan kembali saya bilang bahwa bukan berarti kita tidak boleh, katakanlah untuk membuka kebun, mau tanam vanili, mau tanam cingke, atau mau tanam nilam, bukan berarti tidak. Itu malah harus, karena itu akan membawa kita kepada perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama kita hidup di dunia yang fana ini. Tetapi yang menjadi tujuan bukan hanya sampai di situ. Seringkali orang ketika mempunyai cita-cita, supaya kenapa, ketika dia punya capaian-capaian tertentu di dunia ini, dia akan merasa lebih dihargai oleh orang. Dia akan merasa lebih dihormati. Dia akan merasa lebih prestisius, lebih diagungkan orang, disegani orang. Nah, itu tujuan dia. Nah, padahal hal ini sebenarnya bersifat sementara. Tetapi kalau kita melihat daripada satu sudut pandang Abraham, dia melihat itu sebagai sesuatu yang akan dia tinggalkan. Sehingga dalam perspektif pada waktu itu dia hanya membangun kemah, tidak membangun tempat yang permanen. Sebab kenapa? Bahwa perspektif dia untuk sesuatu yang kekal, kota yang dibangun oleh Allah, yang mempunyai dasar yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, kita hari ini harusnya lebih daripada Abraham. Kenapa? Sebab kita telah membaca Alkitab tentang Kristus yang dijanjikan lewat Abraham itu tadi menjadi berkat bagi kita, dan itu yang disaksikan oleh para murid-muridnya. Ketika disaksikan oleh para murid-muridnya menjadi saksi iman, mereka tidak memusingkan lagi hidup yang mereka jalani pada hari-hari mereka lewat. Karena situasi pada waktu itu tekanan begitu luar biasa. Mau beriman itu sanksinya bisa maut, dihukum. Tetapi mereka tidak memusingkan hal itu, sehingga konsekuensi mereka ada yang digantung, ada yang dipancung, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik dengan kuda, ada yang ditanam setengah kemudian dipotong dan seterusnya, dan mengalami kematian yang tragis. Kenapa? Karena mereka adalah saksi iman yang menyaksikan kematian Kristus, yang menyaksikan kebangkitan Kristus, yang juga menyaksikan kenaikan Kristus, yang juga mereka pegang janji itu. Dan itu mereka dilakukan Roh Kudus menuliskan kepada saya dan saudara pada hari ini apa yang mereka saksikan, dan tentunya harusnya kita harus lebih percaya. Karena kenapa? Kita telah melihat saksi-saksi iman. Berbeda dengan Abraham tadi, belum ada pernah dia melihat orang kebangkitan orang mati. Ya, dia bisa taat untuk mempersembahkan Ishak. Dia belum pernah melihat seperti orang-orang pada zaman perjanjian baru. Tetapi luar biasa bahwa dikatakan Abraham dia taat tanpa syarat. Dan saya saudara pada hari ini seharusnya kita harus lebih bisa daripada Abraham untuk kita percaya hal-hal yang jauh ke depan. Nah, kalau kita percaya kepada hal ini, maka kita pasti akan bertanggung jawab selama hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjaga kesehatan dengan baik, untuk kita beraktivitas dengan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Sebab kenapa? Kita tengah mempersiapkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, inilah yang saya harus sampaikan supaya kita bisa memiliki ketaatan tanpa syarat. Kemudian yang kedua, mari kita melihat di ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Saya baca, dalam iman mereka semua ini telah mati. Nah, itu kalau kita melihat kalimat yang di atas itu Abraham dengan Sarah, ya, bahkan Ishak dan Yakub. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Artinya mereka tidak mendapatkan, belum melihat tanah air surgawi. Kalau membilang pencapaian ternak segala macam kekayaan mereka sudah dapatkan, tapi Alkitab tidak mencatat demikian. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, ini yang luar biasa. Poin yang kedua,
Menjadi saksi iman bagaimana? Kita harus bergairah untuk tanah air surgawi. Amin. Marilah kita sebagai jemaat, adakah kita punya gairah untuk tanah air surgawi? Bayangkan Alkitab bilang bahwa Abraham, dia sebenarnya punya kesempatan, dia bisa pulang kampung ke Ur Kasdim. Ur Kasdim itu pada waktu itu kota yang sudah cukup maju, sudah dikatakan metropolitan pada zaman Abraham. Dan sebenarnya dengan kemampuan potensi kekayaan yang dimiliki, dia bisa pulang kampung. Tetapi dia tidak ke sana. Bahkan ketika dia di tanah Kanaan pun dia masih merasa sebagai orang asing. Sebab apa? Pandangannya jauh ke depan. Alkitab bilang dia merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Nah, sehingga poin saya yang kedua itu gairah untuk tanah air surgawi. Saya senang dengan kalimat yang dipakai, tanah air. Karena kalau berbicara tanah air, itu pasti fisik. Itu bukan sebuah khayalan, itu bukan sebuah halusinasi, tetapi fisik. Banyak orang-orang yang pergi ke luar negeri, selama pun mereka di sana dengan segala kemewahan, kemajuan negara-negara lain, pasti mereka rindu pulang kampung ke Indonesia. Sehingga dibilang pulang tanah air. Dan ternyata kata ini juga dipakai berbicara tanah air surgawi. Tadi kita sudah membaca bahwa Abraham, Alkitab mengatakan dia tidak merindukan atau dia menganggap orang asing di Kanaan, sebab dia punya pengharapan iman kepada tanah air surgawi. Orang sejaman Abraham yang masih dalam kehidupan kuno, belum tersentuh dengan modernisme, ya, dia punya pandangan eskatologis yang jauh ke depan. Dia punya pandangan yang luar biasa tentang tanah air surgawi. Kenapa kita hari ini orang-orang modern tidak punya kerinduan itu? Sebab kita punya harapan bumi ini akan semakin lebih baik. Kan begitu. Kalau saya melihat postingan-postingan di grup-grup WA, ya, berdoa untuk Sulbar, berdoa untuk Manado, berdoa untuk Sumedang. Saya juga berdoa untuk hal itu. Tetapi di sisi lain, keadaan bumi tidak akan pulih 100%. Dan kita tidak bisa mengharapkan bahwa dunia ini akan semakin baik. Ini bukan pesimisme. Kenapa? Karena ya Alkitab bilang dunia ini akan semakin berlalu. Dan di sini kita bukan sebagai tanah air kita, tetapi juga yang menjadi satu tantangan bahwa untuk kita punya gairah kepada tanah air surgawi juga tidak gampang. Karena tadi itu kita tidak punya landasan yang nyata tentang iman kita. Tetapi kalau kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, persoalannya ada di iman. Nah, sekarang iman saya dan saudara itu levelnya beda-beda. Nah, untuk mencapai kepada iman yang mempunyai dasar itu, kemudian kita bergairah dalam iman itu untuk melihat tanah air surgawi, harus dibangun dengan kepercayaan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa bergairah dengan surga dan iman kita muncul kalau kita tidak memahami, punya dasar landasan firman Tuhan yang kokoh. Nah, saya kembali lagi kepada gebrakan kita di resolusi tahun ini, Gema Sehati, gerakan membaca Alkitab 3 pasal 1 hari. Ya, saya terus mengingatkan, tidak bosan-bosan supaya kita punya gairah. Ya, saya dengan ibu juga punya gairah yang sama, walaupun biasa tidak sama-sama baca Alkitab. Saya sudah istirahat biasa, dia masih membaca. Kemudian ternyata dia rekam, baru dia ulang. Wah, luar biasa. Ya, karena kenapa? Karena sekarang teknologi sudah luar biasa, baca dengan lagi. Saya juga biasa sudah membaca Alkitab, kemudian sebelum tidur lagi, karena biasanya ada rentang waktu sampai setengah sampai 1 jam baru tertidur, putar lagi tentang ada Alkitab sebelum tidur. Ya, itu kalau di YouTube ada, kalau punya fasilitas, gunakan. Supaya kenapa? Nuansa berpikir kita, alam bawah sadar kita diisi oleh kebenaran. Sebab hari ini dunia memberi kita banyak keraguan-raguan. Orang berpikir bahwa habis setelah mati selesai urusan, setelah orang meninggal selesai urusan, sehingga tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena ketika sampai kepada orang meninggal sudah selesai. Nah, sehingga banyak orang bilang bahwa ini perpisahan selama-lamanya, kan begitu. Sehingga saya harus ulang bahwa kematian bukan perpisahan untuk selama-lamanya. Bagi orang percaya harus ada ujungnya. Kenapa? Itu namanya perpisahan sementara.
Kalau kita ulang-ulang lihat dalam 1 Tesalonika 4 bahwa kedatangan Tuhan nanti itu akan mengumpulkan saya dan saudara. Kedatangan saya dan saudara dan juga orang-orang yang telah meninggal. Kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Ya. Kenapa? Karena tanda-tanda alam sudah menunjukkan demikian. Nah, sehingga ketika kita mendengar atau melihat deru, ya, gelombang atau juga keadaan alam ini, dunia ini, kita harusnya semakin bergairah. Di sisi lain kita berharap Tuhan, lalukan kami, jauhkan kami, lindungi kami Tuhan dari segala goncangan-goncangan yang terjadi. Tetapi di sisi lain kita berdoa, Tuhan, di dalam penyertaan perlindungan-Mu bawa kami, untuk kami mengerti tentang kekekalan, untuk kami mau bergairah kepada tanah air surgawi. Saya bahkan kalau berdoa, anak saya bilang, Pak, jangan berdoa begitu. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh silakan Engkau datang. Kami sudah siap untuk dijemput. Agak berat memikirkan beban di dunia ini yang sangat-sangat berat. Buruk pikirkan jangan karena sakit, jangan karena macam-macam. Ya. Tetapi kalau sampai hari ini Tuhan masih beri kesempatan kita untuk hidup, tentunya Tuhan punya maksud. Nah, sehingga kalau hari ini saya dan saudara masih sehat, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, tentunya Tuhan punya maksud. Karena kalau kita misalnya hari ini hidup, kemudian tanpa makna, kemudian juga kita tidak masuk dalam rencana Tuhan, ya kan sudah ada guna. Lebih baik Tuhan cepat panggil. Nah, tentunya kita tidak mau demikian. Oleh karena itu bahwa hari ini pastikan kita punya gairah untuk tanah air surgawi. Nah, berbicara gairah ini bukan kita minta supaya cepat meninggal, bukan demikian. Jangan salah paham. Artinya begini, saya pernah dengar satu wawancara di YouTube dari seorang penanya kepada seorang hamba Tuhan. Ya, dia bilang tentang segala sesuatu persoalan masalah. Dia tanya, Pak Pendeta, apakah namanya kalau kita orang misalnya merindukan tanah air surgawi, pulang kepada langit baru bumi baru, harus segera mati? Pendeta itu bilang tidak, malah sebaliknya. Kalau kita hari ini diberikan kesempatan untuk hidup, kita minta kekuatan kesehatan. Kalau boleh 70-80 tahun. Tetapi dalam umur yang kita diberikan oleh Tuhan, kita harus berbuat sesuatu. Harus ada yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau cuma katakanlah untuk kita misalnya dalam rumah tangga kita fokus keluarga, kita misalnya berdoa bersama-sama, masa kan kita tidak bisa? Atau kita datang beribadah, kita datang berdoa, masa kan tidak bisa? Tetapi bukan hanya itu yang menjadi tujuan kita juga, itu hanya sarana. Jangan dijadikan ritual. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, entah kita ada di manapun juga, di sawah ladang, di tempat usaha, di kios toko, di manapun juga yang kita punyai, entah itu di rumah makan, entah itu di bengkel, entah itu di depot, entah itu di apa-apapun yang kita punya, di kantor, di sekolah, jadilah kita saksi iman yang luar biasa. Amin. Kata-kata kita itu menggairahkan. Jangan kita di gereja kita luar biasa dalam pujian penyembah, tetapi di luar sana kata-kata kita menyakitkan sesama kita. Kata-kata kita menyakitkan orang lain. Kata-kata kita tidak menjadi berkat. Sikap kita menjadi batu sandungan. Kita sama dengan menyakiti hati Tuhan. Kita sama dengan menyakiti perasaan Tuhan. Tetapi hari ini dengan baik, ketika kita memiliki gairah untuk tanah air surgawi, maka langkah kehidupan kita setiap detik, menit, jam yang kita lewati di hari-hari hidup kita, kita katakan, pakailah aku Tuhan. Jadikanlah aku suratan Kristus yang terbuka bisa dibaca oleh orang lain, sehingga hidup saya bukan menjadi persembunyian tetapi menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dan saya menjadi saksi iman. Yang sudah katakan amin. Lakukan Bapak Ibu Saudara, lakukan hari ini. Saya bukan orang yang sempurna, saya juga banyak kekurangan keterbatasan, tapi dalam setiap langkah kehidupan saya selalu mereview, selalu merenung. Ketika minimal menyakiti hati pasangan hidup, saya minta ampun kepada Tuhan. Mungkin saya punya argumentasi, apa yang saya katakan itu baik mungkin, atau pendapat saya lebih benar. Tetapi kalau hal itu menyakiti hatinya, melukai dia, berarti ada yang salah. Nah, sehingga perspektif ini harus dirubah. Dan itu tidak gampang kalau karakter kita sudah terbentuk begitu lama bertahun-tahun. Dan untuk itulah kesempatan yang Tuhan kasih selama hidup ini, pergunakanlah dengan baik. Praktekkan mulai dari rumah tangga sendiri. Bagaimana engkau berkata-kata dengan pasanganmu, kepada istrimu, kepada suamimu, bagaimana engkau bersikap kepada anak-anakmu, bagaimana engkau bersikap kepada orang tuamu. Renungkan kata-katamu, renungkan sikapmu. Apakah itu menjadi berkat atau menjadi persembunyian?
Apakah itu menjadi halangan, kemudian hal itu melukai orang lain, melukai siapapun juga atau tidak? Renungkan. Nah, kemudian kita mulai mengintrospeksi diri apa yang Tuhan pandang baik dan benar, bukan prinsip kita tapi pandangan Tuhan lakukan. Nah, ini tentunya sesuatu yang perlu tantangan dan tidak gampang. Tapi saya mengatakan, kalau kita melakukan hal itu, kita sementara menjadi saksi iman untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan disitulah kita bergairah untuk tanah air surgawi. Nanti kalau sampai kita dipanggil Tuhan, kita berkata, Tuhan, ini aku, jemputlah aku. Akan ada kata-kata di media sosial, bukan persoalan siapa yang mengantar ke kuburan, tetapi persoalannya siapa yang menjemput. Amin. Walaupun mungkin ada orang yang di dalam menuju kepada kuburan, barangkali cuma 2-3 orang, karena mungkin dia terpapar COVID, tidak persoalan. Mungkin ada orang yang bisa diiringi oleh ribuan manusia dengan segala upacara, segala sesuatu yang luar biasa. Bukan juga itu salah. Tetapi kalau sikap orang ini tidak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, itu yang menjadi persoalan. Sebab yang menjadi masalah bukan siapa yang mengantar, tetapi siapa yang menjemput. Nah, oleh karena itu ketika kita mempunyai gairah untuk tanah air surgawi, kita memperbaiki setiap sikap kehidupan kita dalam apa yang kita jalani hari-hari kita, maka kita akan siap nanti ketika waktunya Tuhan panggil. Tapi kita berdoa ya supaya hari-hari yang kita lewati kita menjadi berkat untuk orang lain, nama Tuhan dipermuliakan, menjadi saksi iman yang luar biasa, dan kita punya mindset seperti Abraham bahwa tanah air kita tanah air surgawi. Amin. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan pada sore atau sama sore sampai pagi hari ini, karena saya teringat sore akan khotbah lagi. Jadi saya akan sambung hal ini. Tapi poin saya bahwa untuk kita taat tanpa syarat, kita perlu berjuang. Amin. Amin. Dan untuk kita memiliki gairah juga kepada tanah surgawi, kita juga tetap berjuang. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Puji nama Tuhan.